Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cara awalnya tanaman saya ini, tanaman tambulapot, benar-benar sulit berbunga, sulit berbuah. Tapi setelah saya meracik pupuk lalu disiramkan dengan rutin seminggu sekali dan langsung belajar berbuah seperti ini. Walaupun tidak lebat ya teman-teman, tapi saya alhamdulillah bersyukur racikan cara saya membuahkan hasil seperti ini, yang tadinya sulit berbunga, sulit berbuah, jadi berbuah seperti ini. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan racik, cara meracik pupuknya untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman tambulapot yang sulit berbunga, sulit berbuah ya teman-teman. Mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Dan bahan pertama yang saya akan gunakan ada kelapa muda ya teman-teman. Airnya yang saya akan gunakan berserta 1 bungkus MSG atau yang sering disebut micin. Merek Sasa yang saya akan gunakan berukuran 30 gram ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG yang digunakan. Oke, kita kupas terlebih dahulu dari buah kelapanya. Banyaknya yang digunakan dari air kelapanya sekitar setengah liter ya teman-teman. Kita kupas terlebih dahulu seperti ini. Saking jengkelnya saya ya teman-teman, memikirkan tanaman saya sulit berbunga, sulit berbuah, tanaman tambulapot, dan saya terus mencari solusi untuk cara membuahkannya. Dan akhirnya terjawab menggunakan pupuk racikan sendiri, menggunakan paduan beberapa bahan, ya ini air kelapa, lalu MSG atau yang sering disebut micin, dan bahan yang lainnya ya teman-teman. Lalu setelah ini MSG-nya dituangkan menjadi satu dengan air kelapa ya teman-teman. Sebelum melarutkan menggunakan beberapa bahan yang lain, kita kupas terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Ini cara saya yang pernah saya coba. Air kelapa berserta MSG-nya dilarutkan terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Mudah-mudahan penyampaian dari saya ini yang pernah saya coba dilakukan ya teman-teman, diterapkan ke tanaman kecil pendek tambulapot sulit berbunga, sulit berbuah, dipaksa untuk berbuah langsung berbuah ya teman-teman. Bahkan orang-orang pun terkesima melihat keberhasilannya racikan pupuk ini. Tanaman kecil pendek bisa berbuah lebat. Dan usahakan harus benar-benar larut menjadi satu ya teman-teman, MSG dengan air kelapanya seperti ini. Santai saja, yang penting hasilnya maksimal ya teman-teman, bagus jadi pupuknya nanti. Oke, sekiranya sudah selesai kedua bahan ini larut menjadi satu, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan air cucian beras ya teman-teman. Daripada dibuang, kita manfaatkan diracik membuat pupuk untuk perangsang buah dan bunga ya teman-teman. Banyaknya yang digunakan 1 liter dari air cucian berasnya. Air kelapa setengah liter, air cucian beras 1 liter. Jadi banyak total pupuk yang dibuat 1,5 liter ya teman-teman. Seperti ini dijadikan satu, air kelapa, MSG dan air cucian berasnya menjadi satu ya teman-teman. Jika mau mengikuti dengan cara saya seperti ini meracik membuat pupuk untuk tanaman kecil pendek, memaksa agar berbuah lebat, silakan. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja yang pernah saya coba dan dilakukan ya teman-teman, meracik membuat pupuknya seperti ini menggunakan paduan beberapa bahan. Dan kegunaannya boleh diterapkan untuk semua jenis tanaman ya teman-teman. Oke, untuk bahan utamanya di sini saya akan menambahkan pupuk NPK 1616 beserta M4 pertanian ya teman-teman. Cara seperti ini juga bisa dibilang memperkuat pupuk NPK 1616 agar lebih super turbo powerful, kekuatan mendorong pembungaan dan pembuahan. Nah, lalu kita tuangkan terlebih dahulu dari M4-nya ya teman-teman, kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Kita takar menggunakan tutupnya saja, jangan banyak-banyak, cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja seperti ini. Dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik berskala 1,5 liter ya teman-teman.
Walaupun berukurannya skala kecil 1,5 liter nantinya kalau sudah jadi pupuk ya teman-teman, siap digunakan, boleh disandingkan atau dicampur lagi air biasa, air bersih agar lebih banyak ya teman-teman. 1,5 liter ini dilarutkan menggunakan air berukuran 15 liter ya teman-teman. Untuk pupuk NPK 16-16-nya khusus pembuahan, jangan banyak-banyak, kita takar menggunakan sendok saja ya teman-teman. Dikarenakan sudah ditopang kekuatannya untuk perangsang bunga dan buahnya, jadi cukup menggunakan 5 sendok makan saja ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sendok ya teman-teman, cukup ya. Jadi sebelum melarutkan menjadi satu dengan bahan-bahan yang sudah diracik, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Yakinkan terlebih dahulu pupuk ini harus benar-benar tercampur beserta air larut ya teman-teman. Dikarenakan kalau dicampurkan langsung takutnya masih ada yang berbentuk butiran dari pupuk NPK 16-16-nya. Jadi harus benar-benar larut terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini sebelum menjadikan satu ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai ya teman-teman, semua bahan dijadikan satu, saya akan ulangi bahan-bahan yang digunakannya agar tidak keliru. Air kelapa ya teman-teman, 1,5 liter yang digunakan, lalu MSG merek apa saja, 1 bungkus ya berukuran 30 gram, air cucian beras, lalu pupuk NPK dan M4 ya teman-teman, dijadikan satu seperti ini. Lalu difermentasikan selama 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Jadi jangan digunakan langsung, agar lebih baik, lebih bagus jadi pupuknya. Difermentasikan terlebih dahulu selama 20 hari, paling cepat 2 minggu ya teman-teman. Menggunakan wadah apa saja bebas, cara masing-masing yang digunakan. Yang penting wadahnya yang digunakan ada tutupnya saja. Di sini juga saya akan menggunakan botol air mineral bekas ya teman-teman untuk cara memfermentasikannya, dan simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi selama 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Dan jangan lupa harus dikontrol setiap harinya dikarenakan akan mengeluarkan gas ya teman-teman, beraroma tape nantinya, jadi takut meledak, jadi harus dibuka tutup dari tutup wadahnya ini. Nah, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk perbandingan melarutkannya 1,5 liter ini dilarutkan dengan air biasa berukuran 15 liter ya teman-teman. Lalu disiramkan ke tanaman apa saja yang kita punya, tambulapot, tanaman kecil pendek, dengan rutin seminggu sekali ya teman-teman digunakannya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.